Perjalanan membawa kita ke lembaran baru, di mana kita bisa menemukan beragam hal tentang kehidupan. Alam yang sangat indah menyadarkan kita betapa murahnya hati Sang Pencipta. Adat istiadat yang masih dan terus terjaga. Sambutlah keindahan alam dan kehangatan budaya, tempat di mana setiap sudutnya mengajak kita untuk merayakan kehidupan dan bersyukur atas segalanya. Dan inilah kearifan Pasuruan. Kabupaten yang banyak memiliki aset berharga dalam sektor pariwisata yang menampilkan kekayaan alam, keberagaman budaya, dan potensi yang ada di dalamnya. Keberagaman budaya dan kearifan yang masih terus terjaga membuat kita butuh waktu yang lebih lama untuk menikmatinya. Segala potensi yang ada di sini membuat kita hidup kembali. Menikmati manisnya hidup, kesegaran udara, serta hasil tani yang tumbuh subur dan berkembang membuat hidup semakin bermakna. Manisnya mangga alpukat, segarnya apel pegunungan, uniknya kentang merah, kesegaran sayuran, manfaat jahe merah, sehatnya buah jambu kristal, lezatnya alpukat jumbo, sedapnya aroma kopi lereng Gunung Arjuno, dan harumnya bunga sedap malam. Sakralnya bunga edelweiss yang menjadi primadona daerah sebagai bunga abadi. Selamat siang Bapak. Oke, selamat siang. Oke, ini lagi ngapain Pak? Lagi lihat-lihat buah mangga. Oh iya. Ya. Kita mau tanya-tanya nih Pak Ya. soal buah mangga ini. Iya. Kira-kira mangganya ini kan kayak dibungkusin Ya. gitu Pak ya. Hmm. Itu untuk apa kiranya? Nah, khawatir dimakan alat buah mas. Jadi aman lah. Oh iya. Terus kalau untuk ini tuh mangga apa? Mangga klonal 21? Mangga klonal 21. Klon sendiri adalah sambungan, yang di bawah itu adalah batang mangga madu, yang di atas adalah gadung. Kita sambung menjadi klon 21, varietas resmi dari kementerian sana. Yang sering disebut mangga alpukat itu? Mangga alpukat makannya dengan diputar tengah, dimakan dengan sendok, memang dagingnya seperti alpukat. Oh gitu Pak. Berarti mangga alpukat sendiri adalah ciri khas dari Pasuruan itu sendiri atau Iya, gimana Pak? dari ciri khas Pasuruan. Halo Pak, selamat sore. Iya, halo. Iya. Ini lagi ngapain nih kalau boleh tahu? Lagi lihat-lihat nih kondisi bunga sedap malam jalan gimana gitu. Oke, jadi ini namanya bunga sedap malam. Iya, ya. betul, bunga sedap Nah, malam. kita penasaran nih, kiranya sedap malam ini apa yang bikin unik kok sampai jadi ikonnya Pasuruan? Setelah mangga alpukat ya? Iya, betul banget. Iya.
Di Jawa Timur ini bunga sedap malam itu hanya ada di Kabupaten Pasuruan. Tentunya yang ada di Kabupaten Pasuruan ini memiliki ciri khas sendiri karena berbeda dengan yang lain. Mungkin di daerah Bandung itu ada, tapi mungkin varietasnya itu Dian Arum. Tapi kalau yang ada di Kabupaten Pasuruan sudah punya varietas sendiri, namanya Roro Anteng. Kalau yang merah ini umurnya sampai 6 bulan baru panen. Baru panen. Ya, kalau yang hijau ini 5 bulan baru panen. Lebih cepat ya. Nah, ini ada perbedaan dari apel mana lagi. Memang kulitnya agak sama. Ini airnya banyak, agak asam, cuman dia itu bisa dibuat obat, bisa dibuat apa kayak orang-orang perempuan itu jika kegendutan. Oh gitu. Bisa akan diet. Oh gitu, Obat diet, jadi ya. ini apel diet ya? Ya. Nah, ini yang katanya cara pembibitan, ini sebelumnya itu diaduk, setelah dilubangi nanti dikasih pupuk, terus dikasih pohonnya apel ini. Nah, ini kisaran umurnya ini 2 tahun lah. Oh udah 2 tahun. Masih segini. Ya, soalnya prosesnya agak lama. Iya. Ya, gimana Enak rasanya? banget. Enak banget nggak sih? Manis gitu nggak sih? Iya betul. Apalagi kita first time juga nggak sih ngerasain apel dari pohonnya langsung. Halo Pak, Iya. lagi apa? Lagi ngecek tanaman hidroponik. Ini punya Bapak sendiri? Kalau yang ini bantuan dari pemerintah. Ini yang ditanam di sini ada berapa jenis tanaman gitu Pak? Bayam, terus kangkung, caisim, sawi biasa, kalau terus sawi pakcoy, atau yang disebut orang sini sawi sendok, awal sawi daging. Yap. Kalau yang ini di desa wisata bisa jadi apa Pak? Maksudnya kita belajar hidroponik atau boleh sekedar oleh-oleh aja gitu? Boleh belajar. Boleh belajar. Boleh untuk buat oleh-oleh juga. Oleh-oleh juga. Heeh. Berarti kalau oleh-oleh saya maunya oleh-oleh yang masih kecil-kecil Masih fresh. gitu. Boleh, siap. Oh, jenis kebetulan nggak begitu banyak untuk masalah kadar airnya. Kalau kadar airnya kebanyakan biasanya kurang bagus. Masalah pupuk kita kebetulan menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Jambu kristal yang kayak gini nih waktunya untuk kita bungkus biar tidak kena lalat bawah. Sebetulnya bukan ini yang kita pakai, ada kayak styrofoam gitu atau kertas. Ini karena biar agak mudah dan cepat kita pakai ini. Sedangkan untuk jambu kristal ini kita kelola lewat modal gitu. Kita manfaatkan yang kambing ada di sana, kotorannya kita pakai mufuk buah-buahan di sini. Ini kalau panen dijual di mana Bapak?
Ya kita jual ke pengunjung dan kalau ke sini, dan juga yang beli petik sendiri. 1 kilonya 15.000. Halo Bapak, Ya, selamat pagi. selamat pagi. Dengan saya Nila Bapak. Dedi. Pak Dedi Iya. ya. Oh iya, sekarang ini kita lagi di kebun alpukat ya Pak. Iya. ya? Untuk jenis alpukatnya sendiri ada apa aja nih Pak di sini? Kita macam-macam Mbak di sini. Kita masih nyoba MDPL karena ketinggian itu juga berpengaruh pada kualitas sama produktivitas untuk alpukat. Ya. Jadi kita ada 50-an varietas di sini. Kalau yang di samping kita ini Pak, ini jenis alpukat. Ya, apa ini jenis alpukat aligator ya. Yang itu ada Hawaii, yang sebelah situ di sini juga ada kayangan, ada kuba. Yang dari introduksi kita juga ada. Jadi kita juga tanam lokal, kita juga tanam introduksi. Potensi wisata seperti apa Pak? Iya. Yang ada di Jadi kalau masalah potensi dengan perkebunan seperti ini mungkin sangat bagus ya. Wisata itu adalah bonus kita. Bonus dari penanaman ini bisa diwisatakan dengan cara apa? Petik alpukat. sejarah tentang Candi Belan ini apa ya Pak? Ya, kalau Candi Belan atau Pertitraan Belan ini dulunya tempat pemandiannya dari putri-putri dari kerajaan Kahuripan dulu. Nah, ini Candi Belan peninggalan dari kerajaan Kahuripan, Raja Airlangga. Zaman Raja Airlangga. Iya, itu abad ke-11 Masehi. Ya, termasuk patung duanya ini kan ini permaisurinya Prabu Airlangga. Termasuk ini Dewi Lasmi sama Dewi Sri. Nah, dulu di Relung Tengah itu ada patung Dewa Sri. Prabu Airlangga dulunya di situ. Tapi sekarang ada di Museum Perulang Mojokerto. Ya. Lagi membersihkan bibit Edelweiss. Apa itu Iya. bunga dulu itu? Bunga Edelweiss itu adalah bunga yang kami budidayakan di sini, Mas. Karena ini dipakai untuk upacara adat bunganya oleh masyarakat Tengger. Nah, kalau ini usianya sudah 1 bulan.
Jadi ini prosesnya dari tabur kemudian sampai tumbuh tinggi seperti ini itu usianya 1 bulan. Nah, ini kami membudidayakan di sini. Ini tempat untuk pembibitan, Mas. Itu betul. Kalau bunganya kurang lebih seperti ini. Ini udah edelweiss yang mulai berbunga. Jadi di sini tuh ada berapa jenis Pak yang dibudidayakan di sini? Oh, kalau di Taman Edelweiss sini kita membudidayakan 3 jenis edelweiss. Oh ya, ada yang jenis tanah layu itu bunganya kecil kayak samping tadi. Kalau yang ini Anaphalis javanica, kemudian ada lagi jenisnya Anaphalis viscida atau masyarakat lokal menyebutnya senduro. Luas lahan di sini tuh berapa ya Pak untuk budidaya bunga edelweiss ini? Oh, kalau di sini luas lahannya 1.292 meter persegi. Kita konsepnya hanya budidaya edelweiss saja, tapi ada masukan dari wisatawan itu enaknya kalau di tempat dingin itu ngopi. Gitu. Jadi kita sediakan untuk kafe, kemudian di sini juga bisa buat untuk nongkrong-nongkrong anak muda. Jadi ini juga ada spot foto yang instagramable. Ya, jadi ini ada spot kaca juga baru, bisa digunakan untuk foto-foto selain tempat ngopi. Kekayaan alam di destinasi wisata ini juga mencakup pegunungan yang menjulang tinggi dan menawarkan panorama yang memukau. Perbukitan yang memikat dihiasi dengan warna-warni bunga-bunga yang menyegarkan mata. Beragam potensi masyarakat lokal tumbuh berkembang beriringan dengan meningkatnya ekonomi desa. Dari alam untuk kita, dari alam untuk penerus kita. Jadi misal saya dan teman-teman kalau misal datang hari apa aja pasti ada bunga bermekaran Pak ya? Pasti ada, kita usahakan seperti itu. Harapannya kami dibantu untuk bisa memasarkan bunga kisiran ini lebih luas gitu loh. Ya tidak hanya sekedar di Indonesia kalau gitu. Selalu ada kebiasaan dan kebudayaan untuk para penerus. Banyak yang diajarkan dan diwariskan oleh pendahulu. Coba saja tengok betapa ragamnya budaya yang terangkai. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Sugeng Rawuh Mbak. Oke. Saya mau tanya-tanya nih Pak. Iya? Tadi kan saya datang, terus dikasih sambutan yang sangat istimewa tuh. Benar. Terus saya dipakaikan ini tuh apa ya Pak? Oh ya, ini tuh namanya kaweng. Iya, kaweng itu berasal dari bahasa Jawa kuna yang namanya kawengkon. Kawengkon itu artinya melindungi, menutupi. Nah, kaweng sendiri ini ada ciri khasnya. Kalau seperti ini simpulnya ditaruh sebelah kanan, itu menandakan masih lajang, belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, simpulnya berada di depan. Nah, terus kalau istilahnya wanita hamil, simpulnya di belakang. Jadi untuk menutupi juga. Itu ini namanya kaweng. Kalau laki-laki apakah sama? Kalau bukan, kalau laki-laki dia pakai udeng.
Nah, yang saya pakai ini namanya udan. Tadi diiringi juga musik. Itu musik apa, Pak? Ya, itu adalah musik tradisi. Musik tradisi ini namanya Uyon Sari atau Ketipung Tengger. Ini adalah musik yang biasanya digunakan untuk acara-acara adat dan juga menyambut tamu. Bisa tamu wisatawan ataupun tamu-tamu penting. Seperti itu. Iya. Terus tadi juga kan saya juga bermain. Itu apa itu Pak namanya Pak? Ya. Karena baru pertama kali saya. Bener ya, baru pertama kali. Baru pertama kali. Jadi keseharian anak-anak di sini seperti itu. Kalau sore dia selepas dari acara sekolah, setelah membantu orang tua, dia akan bermain. Namanya itu bendang. Iya, bendang. Jadi dia melatih untuk fisiknya dapat, konsentrasinya dapat, seperti itu. Jadi banyak manfaat. Banyak manfaatnya. Di belakang Bapak. Oh iya. Batik apa ini Pak? Iya, ini adalah batik ciri khas Tengger. Ini namanya batik motifnya Sankan Paraning Dumadi. Ada artinya Pak? Ada. Ini adalah mengambil dari tari sodor. Menggambarkan tari sodor, yaitu dua penari di sini. Kemudian ada namanya gedang ayu. Dari penduduk yang berkembang bersama dengan kemajuannya, sehingga selain menjaga alam juga bisa mengubah dengan segala manfaatnya. Yang akhirnya tumbuh para pengusaha-pengusaha kecil yang dapat berinovasi dari hasil bumi ini. Melalui perjalanan wisata ini, kita tak hanya menjadi saksi kekayaan alam, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Karena hanya dengan menjaga dan menghargai keindahan alam, destinasi wisata ini akan tetap menjadi warisan berharga yang dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Seperti keindahan peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang masih terus terjaga sampai saat ini dan seterusnya.